Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, teruntuk Ustadz Mahesa yang dari kampung Pulau Sepak, Bendung, wilayah Tanarat, Banten. Sebenarnya saya sangat senang bisa bermuwajahah, bisa langsung bertatap muka, silaturahmi kepada pokan Anda. Saya sangat bahagia karena seakan mempunyai keluarga baru. Tapi mohon maaf, bukan saya berniat untuk membela orang Cirebon, yaitu Ustadz Ujang Bustami. Tapi intinya seperti ini. Kita tidak perlu untuk mencari kesalahan-kesalahan orang, membeberkan kesalahan orang untuk membuat diri kita menjadi benar. Kita tinggal membuktikan, membuat konten-konten yang bisa mengarahkan tentang kebaikan, bahwa yang begini adalah masih salah, tingkatan apa yang salahnya, tapi kita jangan menyebutkan satu nama tersebut. Dan saya mohon maaf, bukan karena saya itu merasa lebih pintar atau merasa saya itu lebih benar. Tapi waktu di sana saya bingung mau untuk berbicara apa karena waktu sudah sore dan juga tidak ada kesempatan untuk membicarakan tentang masalah Ustadz Ujang Bustami. Ustadz Ujang Bustami memakai metode demikian, itu tujuannya adalah untuk menyampaikan ayat, menyampaikan sebuah kalimatun thayyibah. Dan adapun untuk trik yang dia pakai, itu bukanlah masalah kalau menurut saya pribadi. Karena metode untuk dakwah itu bisa saja kita ambil contoh dari yang senior-senior. Contohnya kayak seperti Wali Songo memakai metode wayang kulit yang disutradarai oleh Wali Songo tersebut, Sunan. Dan apabila orang ingin menonton yang namanya wayang kulit tersebut, maka dibayarnya lah dengan kalimah 2 syahadat. Seperti itu. Untuk metode-metode yang dilakukan, banyak sekali cara syiar dakwah. Ada yang bermodalkan alat musik yang katanya pun diharamkan oleh Islam. Contohnya seperti Bang Haji Rhoma Irama. Beliau memakai metode tersebut karena banyak sekali para kaula muda, kaula mudi itu terhanyut dalam dunia musik yang secara ininya kayak seperti lagu barat. Pakaian pun terbuka auratnya dan banyak sekali kemudaratan. Demi mengurangi kemudaratan tersebut, maka Rhoma Irama memakailah metode dunia musik juga. Musik dilawan dengan musik, ilmu dilawan dengan ilmu. Pokoknya semuanya. Ada yang tidak dapat kita ucapkan dan tidak dapat kita cari di dalam Al-Quran atau aturan-aturan hadis kayak gitu. Karena kalau zaman dahulu itu memakai onta untuk kendaraan, tapi sekarang motor. Tapi sekarang bensin memakainya. Jadi jangan samakan kejadian sekarang dengan kejadian Rasulullah. Dulu Rasulullah, metode yang dia pakai mengirim surat pada kerajaan Anu, lalu disampaikan diajak ke Islam, tidak mau. Maka seruan takbir untuk berperang pun dikumandangkan. Jadi kalau untuk metode-metode dakwah, selama itu tidak merugikan orang lain, jadi tidak ada ininya, tidak ada salahnya. Adapun untuk yang menonton beropini, wah gara-gara Ujang Bustami, lalu mereka terpikirkan bahwa santet itu masih banyak atau gini atau gitu, itu tidak ubahnya kita menjual golok. Kalau kita menjual golok, tujuan kita hanya menjual, tergantung pemakaian orang-orang yang membeli. Kalau dipakainya untuk kejahatan seperti membunuh orang, maka haramlah yang beli itu. Tapi kalau tujuannya untuk bekerja,
maka tidak haram, bahkan bisa menjadikan sebuah pahala. Jadi intinya untuk masalah metode dakwah itu apapun bisa dilakukan tanpa istilah katanya menyakiti orang lain atau apa. Adapun metode settingan itu justru lebih bagus karena tidak benar-benar menyakiti si dukun tersebut. Kalau memang Ustadz Mahesa menyalahkan Ujang Bustami karena menyakiti atau membeberkan aib daripada si dukun santet, karena terucap bahwa dukun santet itu pun manusia, lalu apa bedanya dengan Anda yang malah istilah katanya menggunjingkan ataupun lewat metode video, metode YouTube kayak begini, Anda menyalahkan Ujang Bustami lewat YouTube. Jadi apa bedanya Anda dengan Ujang Bustami? Karena sama-sama istilah katanya membuka aib orang atau mempermalukan, kayak seperti itulah. Kalau Ujang Bustami yang dipermalukan itu dukun santet. Tapi kalau Anda mempermalukan seorang ustadz, bukankah lebih baik itu berkolaborasi, bertanya, bermusyawarah atau apa? Karena jalan itu beda-beda. Yang terpenting sudut mana yang kita pandang. Contoh seperti thariqah, banyak sekali thariqah yang disesatkan atau bisa disebut dibilang sesat oleh para ahli fikih. Padahal ini seperti ini. 99. Kalau Anda memandangnya dari sisi barat, itu 99. Maka kalau dari timur akan menjadi 66. Jadi semuanya betul, semuanya benar. Tidak ada yang salah. Kayak seperti Muhammadiyah dan ahli sunnah wal jamaah yang kita pegang, yaitu Imam Syafi'i, yang itu tidak membaca doa kunut, sedangkan yang ini membaca doa kunut. Lalu yang benar yang mana? Yang benar adalah yang sholat. Yang tidak benar itu yang tidak sholat. Seperti itu. Jadi mohon maaf, bukan saya untuk membela Ujang Bustami, karena ya mungkin kalau lewat langsung pembahasan secara empat mata kayak kemarin belum tentu tuntas. Kita ada ragu, ada merasa nggak enak juga atau gimana. Nah, terpaksa saya mengikuti jejak Anda, yaitu lewat media sosial. Tapi maaf, bukan saya menyalahkan. Tapi perbuatan itu anggaplah bagus. Tapi ada lagi yang lebih bagus, supaya menghilangkan masalah itu tanpa adanya masalah baru. Sedangkan ini viral, terdengar sampai kemana-mana. Santri Banten mengucapkan hal demikian. Saya walaupun bukan santri, saya merasa malu untuk memakai kopiah. Karena saya orang Banten. Malu. Karena apa yang dilawan atau digeser itu adalah ustadz. Jadi sama saya pun orang Banten, tapi saya juga pernah ke sana. Bahkan mengambil ilmu dari sana supaya tidak ada lagi yang namanya bertemu dengan musuh atau apa, menjadi damai sejahtera. Bukankah kita diturunkan itu hanya untuk menyempurnakan akhlak di dunia ini? Bukankah Rasulullah sudah mengatakan hal demikian? Demi apa? Demi memuliakan akhlak. Adapun Allah memerintahkan dari golongan jin maupun manusia hanya untuk menyembah, bukan untuk saling menyalahkan. Justru kalau memang ada orang yang salah, itu harus dibenarkan, bukan untuk disalahkan. Kalau disalahkan maka akan menjadi double salahnya itu. Jadi seharusnya dibenarkan. Dengan cara apa dibenarkan? Dengan cara tahu dosis, tempat, dan usia. Seperti yang Ustadz Mahesa bilang kepada saya, itu harus seperti dokter. Tahu usianya, tahu dosisnya, dan tahu tempat. Tidak mungkin seorang dokter menyuntik pasien itu di jalan raya. Itu ada tempatnya. Tapi bila misalnya Anda lebih penasaran
atau langsung mau mengobrol dengan saya, oke, kita tentukan tempatnya di mana. Dengan secara tertutup maupun terbuka, insya Allah saya siap. Tapi kalau memang tidak mau repot-repot demikian, silahkan Ustadz Mahesa buka kitab Al-Hikam yang tentang menerangkan tentang tasawuf. Masih banyak ilmu yang tidak kita ketahui. Masih banyak ilmu yang tersembunyi. Karena kalamullah bukan hanya ada dalam Al-Quran, bukan hanya yang tersurat, tapi masih ada lagi yang tersirat. Insya Allah kalau memang nanti Ustadz Mahesa siap bertemu, ayo, bukankah Kang Ustadz Mahesa telah mempunyai nomor WA saya, dan begitu juga sebaliknya, nanti kita bicarakan. Adapun saya pakai metode media YouTube begini supaya Anda pun tahu bagaimana kalau ada yang mengkritik itu rasanya kayak gimana atau kayak gimana. Tapi ini saya belum istilah katanya menguak atau dengan darah tinggi. Enggak. Kita selalu aja. Kita berpegang teguh sama satu salawat, satu syahadat, satu rahmat, satu dunia akhirat. Insya Allah kita bersaudara. Saya tidak benci sama sekali, tidak marah sama sekali sama Kang Ustadz Mahesa, tidak. Karena posisi saya bukan membela Ujang Bustami. Adapun kalau memang Ujang Bustami menurut saya tidak baik, maka saya juga akan langsung ke tempat beliau, ke Padepokan Anti Galau di Cirebon. Karena ya kebetulan saya juga pernah ke sana mengambil satu amalan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Liwang-liwung gunung sembung, astana gunung jati, aling-alingna badanku sekujur saking musuh-musuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La asbitannal awliya'il karomah, marga jati ciptarangga ila hadrati kang rahmat kubang karang Cirebon. Jadi itu supaya kita tidak mempunyai musuh kayak gitu ya. Apabila mau ketemu musuh itu maka tidak diperlihatkan. Jadi tidak jadi gitu yang mau bermusuhan. Tidak jadi. Jadi ya mohon maaf kepada Ustadz Mahesa sekali lagi. Bukan niat saya untuk menjatuhkan Anda, bukan niat saya untuk membela Ujang. Begitu juga sebaliknya, saya juga minta maaf kepada Ujang Bustami. Nama Anda saya bawa-bawa ke sini. Nama orang Cirebon dibawa ke Banten, mohon maaf. Nanti kalau memang ada waktu, insya Allah kalau kita memang berjodoh untuk bertemu, insya Allah nanti kita bertemu. Suatu kebanggaan bagi saya bisa bertemu dengan Ustadz Ujang Bustami. Maka ya untuk malam ini segitu aja dulu pembahasan tentang ini. Kita ambil poinnya aja, bahwa tidak perlu mencari kesalahan orang lain untuk membuat diri kita menjadi benar. Jangan pakai metode itu. Masih banyak metode yang lebih bagus, konten yang lebih bagus untuk menunjukkan sebuah kebenaran dan untuk menunjukkan sebuah kesalahan. Karena sudah ada tugasnya, yaitu malaikat Atid dan Raqib, untuk mencatat mana yang bagus, mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang jahat. Mohon undur diri, mohon maaf lahir batin, dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.